Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri dari kelas PBI 2018C. Di sini saya akan mendongeng Timun Mas. Oke, cekidot. Alkisah, ada seorang janda bernama Mbak Sirni. Ia hidup sebatang kara. Ditinggal suaminya meninggal dan tidak mempunyai anak. Pekerjaan sehari-hari Mbak Sirni ialah mencari sayuran di hutan untuk dijual ke pasar-pasar. Suatu hari Mbak Sirni mengidam-idamkan seorang anak supaya dia bisa membantu Mbak Sirni untuk berjualan dan menemaninya sepanjang harinya. Suatu ketika Mbak Sirni pergi ke tengah hutan untuk mencari sayur mayur. Setibanya di hutan, dia sangat kelelahan dan akhirnya dia duduk di bawah pohon sambil merenung. Sambil merenung, dia ingin sekali mempunyai seorang anak. Dalam hatinya ia berkata, "Andai saja aku punya anak, pastilah aku ada yang membantu pekerjaan ini. Pastilah aku tidak akan kelelahan seperti ini," bilang Mbak Sirni dalam hatinya. Dan tiba-tiba ada seorang raksasa besar. Dia berwarna hijau kulitnya mendatangi Mbak Sirni. Blum katanya. "Hai Mbak Sirni, aku tahu apa maksudmu. Kamu ingin mempunyai anak. Ini aku mempunyai buah biji mentimun," kata buta hijau. Lalu Mbak Sirni gemetaran ketakutan. Ampun buta hijau. Bukan begitu maksudku buta hijau. Aku bermaksud baik kepadamu Mbak Sirni. Aku memberikan ini kepadamu supaya kamu bisa menanam biji mentimun ini. Tanamlah biji mentimun ini dan rawatlah biji mentimun ini sampai tumbuh dengan subur dan menjadi buah. Baik buta hijau. Tapi ingat Mbak Sirni, nanti apabila sudah membuah, saya akan menemuimu lagi untuk memakan mentimun-mentimunku itu. Baik buta hijau, sahut Mbak Sirni sambil ketakutan. Seketika itu Mbak Sirni pulang ke rumah untuk menanam biji mentimun yang telah diberikan oleh buta hijau. Dirawatlah biji mentimun itu, disiram setiap harinya hingga tumbuh subur. Dan pada saat mau memanen, ternyata ada satu buah mentimun yang paling besar dan berkilauan cahayanya. Mbak Sirni penasaran, akhirnya mendekati buah mentimun itu. Akhirnya Mbak Sirni membuka buah mentimun itu dan dilihatnya seorang bayi yang sangat cantik. Kemudian Mbak Sirni merawat bayi itu. Dia sangat senang, sangat girang, sangat bahagia karena mendapatkan seorang bayi. Sirni merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang hingga dia tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan cantik sekali. Nama gadis itu adalah Timun Mas. Ini Timun Mas telah berusia 16 tahun. Saat Timun Mas pergi ke hutan untuk mencari sayuran, ternyata buta hijau datang untuk menemui Mbak Sirni. Blum. Sampai suara ketukan dari kaki langkahnya terdengar oleh Mbak Sirni. Mbak Sirni akhirnya menemui buta hijau. Lalu buta hijau bertanya kepada Mbak Sirni, "Hai Mbak Sirni,
Mana timun masku yang telah kau janjikan itu? Kata buta ijo. Kemudian Mbok Sirni menjawab, ampun buta ijo, ampun. Timun mas sekarang tidak ada di sini buta ijo. Jawab Mbok Sirni sambil bingung, merasa ketakutan. Di sisi lain, Mbok Sirni sangat menginginkan timun mas untuk berada di sisinya. Tetapi di sisi lain pula, Mbok Sirni mempunyai hutang kepada buta ijo bahwa timun mas akan diserahkan ke buta ijo setelah ia dewasa. Kemudian Mbok Sirni berkata pada buta ijo untuk mengulur waktunya. Akhirnya Mbok Sirni berkata kepada buta ijo, ampun buta ijo, ampun. Alangkah lebih baik jika kau tunggu timun mas 2 tahun lagi. Timun mas sekarang masih kecil. Dia tidak bisa merasakan dagingnya. Dagingnya masih sangat sedikit. Kalau kamu memakan timun mas, kamu pasti tidak akan kenyang buta ijo, kata Mbok Sirni. Buta ijo berpikir, lalu mengiyakan. Ia akan kembali lagi dan untuk menagih janji kepada Mbok Sirni. Baiklah kalau begitu Mbok Sirni. Saya akan kembali lagi ke sini untuk mengambil timun masku. 2 tahun lagi saya akan ke sini. Ingat itu Mbok Sirni. Jangan kau ulur waktu lagi Mbok Sirni. Selang beberapa waktu, Mbok Sirni bingung. Bagaimana ini? Dia memikirkan kalau timun mas nanti akan diambil oleh buta ijo. Ia memeluk erat timun emas sambil menangis, sambil membayangkan bahwa ia sebenarnya tidak rela kalau ia akan diambil oleh buta ijo. Suatu hari Mbok Sirni bermimpi. Ia bertemu seorang pertapa, dan pertapa itulah yang menolong timun mas. Akhirnya Mbok Sirni bercerita kepada timun mas yang sebenarnya, bagaimana asal-usul timun mas sebenarnya. Saat timun mas pergi ke Gunung Gondol, ketemu dengan seorang pertapa. Timun mas berkata, ampun, saya di sini ingin memohon pertolongan supaya saya tidak diambil oleh buta ijo, supaya saya bisa mengalahkan buta ijo. Tolong saya Pak, tolong, kata timun mas memohon kepada sang pertapa. Pertapa itu kemudian berkata kepada timun mas, wahai timun mas, kuberikan kau 4 bingkisan ini. Yang pertama, buanglah bingkisan ini kepada sang raksasa. Jika gagal, lemparkan ini bingkisan yang kedua kepada raksasa. Yang ketiga, jika kamu gagal lagi, buanglah bingkisan ini kepada raksasa. Jika tetap gagal, maka buanglah bingkisan yang keempat ini kepada raksasa. Akhirnya timun mas menerima bingkisan itu. Terima kasih Pak Pertapa, terima kasih, kata timun mas pada sang pertapa memberikan ucapan terima kasih. Suatu hari buta ijo datang lagi menemui Mbok Sirni. Hai Mbok Sirni,
Mana timun masku yang kau janjikan itu? Ini sudah 2 tahun aku menunggunya. Sekarang serahkan timun masku kepadaku, Mbak Sirni. Jangan sampai kau coba-coba untuk mengingkari janjimu, kata raksasa itu dengan penuh amarah. Lalu Mbak Sirni memanggil timun mas. Wahai timun mas, kemarilah timun mas. Timun mas pun kemari menemui Mbak Sirni dengan membawa 4 bingkisan yang dikasihkan oleh pertapa itu. Iya Mbak, ini timun masnya raksasa. Raksasa sangat girang melihat timun mas yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah sangat cantik dia. Timun mas berkata kepada raksasa, "Hai raksasa, kau ingin menjadikanku sebagai santapanmu? Baiklah, tapi ada satu syarat. Kamu harus bisa menangkapku. Kalau kamu bisa menangkapku, aku bersedia untuk menjadi santapanmu." Kemudian timun mas berlari setelah berkata seperti itu kepada raksasa. Akhirnya timun mas berlari dan buta ijo mengejar timun mas. "Hai timun mas, jangan lari timun mas. Aku mengejarmu timun mas." Kemudian timun mas menoleh, lalu melempar satu bungkusan yang berisi biji mentimun. Dibukalah bungkusan itu, dilemparkannya bungkusan itu kepada buta ijo. Kemudian biji timun itu berubah menjadi kebun-kebun timun yang sangat banyak dan buahnya sangat besar. Tapi apalah daya, buta ijo memakannya dengan sangat lahap dan membuat kekuatan buta ijo semakin kuat untuk mengejar timun mas. Timun mas terus berlari sambil berdoa. Tinggal bingkisan kedua, kata timun mas sambil berdoa, sambil gugup, sambil berlari. Dia melemparkan bungkusan kedua. Ternyata bungkusan kedua berisi jarum. Kemudian ia melempar bingkisan kedua itu kepada buta ijo. Ternyata jarum-jarum itu menjadi bambu-bambu yang sangat runcing. Buta ijo dengan kesusahan memilah-milah bambu itu sehingga kakinya buta ijo kesakitan. Lalu buta ijo tetap tidak patah semangat. Ia tetap mengejar dan mengejar timun mas. Kemudian dibukalah bungkusan ketiga, yaitu berisi segenggam garam. Kemudian garam itu dilemparkannya ke tanah yang akhirnya menjadi sebuah waduk. Tetapi buta ijo dengan kaki yang sudah kesakitan, ia tetap bisa melewatinya. Ia berenang dengan kaki yang sudah perih kena tusukan-tusukan bambu itu. Tetapi buta ijo masih bisa melewati air itu dan berhasil mengejar timun mas kembali. Tinggal bingkisan terakhir yang timun mas punya, yaitu adalah bingkisan sebuah terasi. Sebelum itu timun mas berdoa supaya Tuhan mengabulkan doanya, karena ini adalah bingkisan terakhir yang timun mas punya. Dengan sergap, timun mas melemparkan terasi-terasi itu ke tanah, dan akhirnya tanah yang ada terasi itu menjadi luapan lumpur. Akhirnya buta ijo tidak tahu kalau di situ ada luapan lumpur. Lalu tenggelamlah buta ijo di luapan lumpur tersebut, dan timun mas berhasil mengalahkan buta ijo. Terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Kau telah menyelamatkanku. Doa Timun Mas karena kita berhasil. Akhirnya ia kembali ke Mbok Sirni dengan selamat. Dan Timun Mas serta Mbok Sirni itu berbahagia menjadi anak dan ibu untuk selamanya. Terima kasih.